Halo, hari ini tanggal berapa kok? 20 25 25 eh ya? 24 ya? Eh, benar nggak? Tanggal 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 Sekarang tanggal 24. Oh, hari ini tanggal 24 Februari. Seperti yang kita tahu, ada laporan keterbukaan informasi dari iNet ya. Sangat menarik ya. Ini sedikit tabirnya mulai sedikit kebuka. Oke, nah, dari ternyata si CD ini mereka itu sedang mungkin lagi proses membangun ya. Itu 200 rak di gedung cyber itu sebagai data center. Mungkin mereka untuk uji coba kalau menjalankan data center itu ya apalah bisnisnya itu gimana lah, itu dari pilot projectnya kecil-kecilan lah untuk 200 rak ya di gedung cyber, dan itu akan mengenerate revenue dimulai Q3 2026 itu mereka bicara. Dan juga di Q3 2026 mereka akan menyiapkan yang skala besar yang di Purwakarta dengan lahan 180 sampai 200 hektar ya. Wah, ini sangat seksi sekali ya. Sebagai perbandingan, punyanya DCII itu luas lahannya 93 HA. 93 hektar. Yang 83 itu di Kerawang kampus ya, tapi dia kampus ya. Itu total 600 MW, 600 megawatt. Nah, lahan 93 hektar. Sedangkan nanti si iNet ini mereka menyiapkan 180 sampai 200 hektar, yang mana 2 kali lipatnya. So at least it's going to be 1 gigawatt, 1 gigawatt. Harusnya ya, itu 1 gigawatt minimal data center. 1 gigawatt data center itu berarti 30% dari kebutuhan data center sampai tahun 2030 Indonesia akan membutuhkan 3 gigawatt. Interesting. So jadi betul-betul sangat menarik ya. Semoga kita bisa jackpot. Nah, dan kita lihat DCI aja valuasinya sudah begitu ya. Gila kan. Padahal yang project yang di Karawang itu masih dalam on proses pembangunan. Termasuk dengan nanti yang di Bintan, mereka masih dalam Bintan hanya rencana saja Mas ya malahan. Tapi sudah valuasi sudah seperti itu. Nah, dan menarik, sangat menarik. Kita semoga kita bisa dapat jackpot ini di iNet ini, benar-benar dapat jackpot lah. Oke ya. Luas lahan di Purwakarta itu 2 kali lipat dari milik DCII. DCII itu 600 megawatt, sedangkan si iNet itu dengan luas lahan let's say ya, mungkin 1 gigawatt lah. 1 gigawatt itu adalah kebutuhan 30% data center di negara Indonesia sampai tahun 2030. Oke, nah sekarang kita sudah tahu ya mereka ke arahnya kemana, si CD ini ke arah mana. Tinggal satu, strategic partnernya ini siapa. Maybe, mungkin dugaanku ya, Nvidia.
Kenapa kok di Nvidia? Ya, si CEO-nya Jensen Huang itu kan mungkin tahun lalu kan datang kan visiting di Indonesia kan, si Jensen Huang ini kan. Maybe saat itulah ada dalam tanda kutip deal-deal tertentu lah mereka. Ayo. Makanya kan kabelnya kan masih harus disiapkan kan. Infrastruktur kabelnya itu kan harus disiapkan dulu. Baru nanti data centernya kan nggak mungkin bangun data centernya tapi infrastruktur kabelnya nggak ada. Ya kan, sangat-sangat menarik. Terus happy banget hari ini ya. Dan untuk FTTH yang di Bali Lombok itu sudah ada keterbukaan informasi, mereka ngomong bahwa 1 juta home pass itu di dalam 2 tahun ya. Dan juga akuisisi THC sudah deal, sudah tanda tangan seharga 160M. Cuma itu kita nggak tahu itu berapa persen. Nah, nanti juga untuk pada mereka akan melakukan tender offer, mandatory tender offer ya. Kalau komposisi kepemilikan saham-saham di yang pada itu masyarakatnya kan masih besar, so mereka melakukan tender offer. Artinya apa? Bisnisnya bagus. Kalau bisnisnya nggak bagus, nggak mungkin mereka melakukan tender offer. Isi, gampang mikir kan? Ya kan? Ngapain ngambil porsi saham, gedein, besarin porsi kepemilikan saham kalau enggak di masa depan dia bisnisnya future-nya bagus. Isi. Yo. Setiap bulan selalu ada good news ya kita di Inet ya. Cuma ujiannya memang ada di harga. Ya memang karena yang dilihat sekarang kan ya PI-nya segitu, BBB-nya gitu ya nggak bisa. Soalnya kan dana rekisunya kan belum masuk. Nanti kalau sudah terhitung di keluar Q1 ya 2026 keluar, ya PER dan BBB-nya nggak akan seperti sekarang yang pasti turun jauh. Jadi menarik, kita tunggu. Semoga di Inet ini akan merubah hidup kita. Oke teman-teman, tos ya.